Apalagi pasca pilkada, ya kan? Iya, pasca pileg, pilpres. Tapi yang paling terasa kalau pilkada. Balas dendam, balas jasa, politik balas budi, seperti itu ya, ya kan? Benar. Kalau nggak ada berkeringat, nggak dapat. Badan Kepegawaian Negara itu kalau di Indonesia Badan Kepegawaian Negara, kalau di berbagai negara dengan nama lain, itu bisa dianalogikan dengan HRD-nya di perusahaan. HRD. Jadi kalau setiap perusahaan ingin mencapai tujuannya, maka HRD ini harus menyiapkan dengan baik pegawai-pegawainya. Nah, maka BKN melihat dua sisi. Kepentingan CEO, kepentingan presiden. Itu kan punya gagasan, punya impian. Maka kami sebagai HRD-nya harus mampu mewujudkan impian CEO ini, impian presiden. Maka Astacita harus bisa kita wujudkan. Tentu BKN bersama dengan BKD, BKPSBDM, Biro SDM di kementerian dan lembaga. Jadi di kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota harus satu paket dengan BKN. Mewujudkan Astacita, visi misi gubernur, bupati, wali kota. Tapi itu nggak cukup. Kenapa tuh, Prof? Ya, ASN-nya ini harus dijaga karirnya, sehingga tidak dinonjolkan di tengah jalan. Pergantian kepala daerah dinonjolkan, pergantian presiden dinonjolkan. Maka BKN menciptakan sistem perlindungan karir ASN. Ya, kemudian yang kedua juga pengembangan karir. Kan kita tahu 7% ASN kita di pejabat struktural, 66% di jabatan fungsional. Ini kan harus dikembangkan ini. Kalau ini bisa kita kembangkan, dahsyat ini. Terutama pejabat-pejabat fungsionalnya, guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Ini kekuatan yang luar biasa untuk mewujudkan visi misi presiden gubernur, bupati, wali kota. Harus dilindungi dan dikembangkan. Jadi nggak boleh hanya semata-mata didisiplinkan, ditertibkan, nggak. Paradigma di BKN sudah berubah untuk melindungi, mengembangkan, dan mewujudkan visi misi presiden, Astacita, dan visi misi gubernur, bupati, wali kota. Jadi ibaratnya seperti dalam satu roadmap yang besar, BKN ini juga hadir selain untuk menyampaikan tujuannya, juga untuk melindungi karir-karir para ASN-nya ya Pak, seperti itu. Karena ASN itu kan berkarirnya panjang. Benar. 30 tahun, 35 tahun. Harus ada semua yang terkait dengan perlindungan itu. Misalnya ya, kapan dia harus naik pangkat. Pangkat itu hak atau hadiah, kan begitu. Kalau hadiah, berarti nggak semua orang dapat perlakuan yang sama. Tapi kalau hak, sepanjang dia memenuhi syarat, bisa naik pangkat, naik jabatan, dari fungsional pertama, fungsional muda, fungsional madya, sampai ke utama. Nah, ini harus menjadi hak pegawai. Negara harus menyiapkan jalannya, roadmap-nya, agar semua pejabat fungsional sampai ke puncak. Wah, berarti setiap ASN punya kesempatan untuk jadi fungsional utama dong. Yes, that's right. Itu impian kita. Mantap sekali. Oke, selanjutnya Prof. Belakangan ini BKN juga lagi gencar-gencarnya nih mendorong sistem merit yang masif di seluruh instansi pemerintah. Salah satunya adalah dengan manajemen talenta dan digitalisasi layanan ASN. Nah, dalam realisasi lapangannya itu udah sampai sejauh mana sih, Prof? Ini kan ada filosofinya, Mas F. Apa tuh? Sistem kepegawaian kita di berbagai negara maju ya. Contoh yang dekat saja, Singapura, Korea Selatan, Jepang, itu meritokrasinya jalan bagus. Maka negaranya majunya cepat. Nah, kita perhatikan di Indonesia, kita bisa mengukur diri kita, muhasabah gitu ya. Muhasabah. Apalagi pasca pilkada, ya kan? Pasca pileg, pilpres. Tapi yang paling terasa kalau pilkada. Balas dendam, balas jasa, politik balas budi, seperti itu ya kan? Benar. Kalau nggak ada berkeringat, nggak dapat. Mestinya nggak begitu. Jadi yang harus kita kedepankan dengan meritokrasi adalah siapa yang paling kompeten, paling loyal, paling integritas, dia berhak duduk dalam jabatan itu. Nah, saya sering dikritik, Pak Yudan mimpi. Oke, kita wujudkan mimpi itu. Saya nggak akan mundur. Ini peluang Indonesia untuk maju. Lihat aja, Korea, Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, ya negara-negara yang sekarang berkembang maju, itu karena menerapkan meritokrasi. Dan semua orang berhak dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan terbaiknya sepanjang memenuhi syarat. Bukan karena kedekatan ya Mas Ed, bukan balas budi, bukan balas jasa, dan bukan jatuh karena balas dendam.
tapi karena kinerja. Karena kinerja. Iya, seseorang promosi karena kinerja, demosi juga karena kinerja, bukan karena pilkada ya. Tuh, diingat ya, bukan karena pilkada. Oke. Nah, sebentar aku buka catatan dulu ya, Prof. Iya. Pakai catatan ini Mas Ed? Iya, takut salah, Prof. Oke. Nah, Prof, sebenarnya nih banyak pertanyaan dari media sosial BKN kita. Tapi sudah kita rangkum 2 pertanyaan dalam segmen emang boleh tanya-tanya, Prof. Ya. Oke. Yang pertama, Prof. Tindak lanjut P3K kapan selesainya ya? Wah, ini banyak banget pertanyaan. Iya, banyak paling sekali. banyak nih, Prof. Banyak. Di medsos kita banyak. Di ya? medsos kita? Di handphone saya juga banyak. Wah, Ditanya, langsung banyak sekali. langsung Kan ke nomor handphone saya bagi. Wah. Kita sebarluaskan. Jadi banyak sekali saya mendapatkan masukan. Dan teman-teman para P3K atau honorer yang belum diangkat, batas waktu terakhir, ini selalu saya sampaikan, para kepala daerah tidak boleh mengusulkan lebih dari 1 Oktober. Lebih dari 1 Oktober Ya, tahun 1 ini. Oktober 2025 harus sudah selesai. Maka 20 hari sebelumnya sudah harus diusulkan. Kan itu paling akhir. Paling akhir. Sehingga diangkat TMT 1 Oktober. Untuk seluruh P3K ya, Betul, Prof. seluruh P3K terakhir 1 Oktober 2025. 1 Oktober 2022. Nah, jadi untuk P3K terakhir diangkat 1 Oktober 2025 ya, Prof. Iya. Oke, pertanyaan kedua, Prof. Penerapan SLA 5 hari kerja itu apa ya, Pak? Itu apa, Prof? ini Mas Ed. Iya. Kita mendorong agar semua ASN di PKN itu bekerjanya cepat. Karena semangatnya yang tadi kita HRD-nya Indonesia. Jangan sampai karena lambat di sisi HRD, tata kelola juga menjadi lambat. Kan tata kelola pemerintahan itu sangat tergantung jantungnya birokrasi. Jantungnya birokrasi itu siapa? ASN. Nah, ASN PKN ingin memberi contoh. 5 hari kerja, semua permohonan promosi, mutasi, pemindahan pegawai harus selesai. 5 hari kerja saja. Dan bila 5 hari tidak selesai, hari ke-6 otomatis dinyatakan disetujui. Ini satu-satunya lembaga di Indonesia yang berani mendeklar itu. Boleh lihat ya Mas Ed, mana ada lembaga yang berani mendeklar SLE 5 hari, dan bila 5 hari tidak selesai, hari ke-6 otomatis disetujui. Nah ini ternyata pegawai BKN itu top. Saya bersyukur dijadikan oleh Bapak Presiden Kepala BKN ini. Dan anak-anak kita ini kerjanya bagus. Saya salut benar. Ditantang, siap Pak. 5 hari siap. 5 hari siap. Ini saya senang banget. Jadi nggak ada lagi tuh cerita kayak dulu sampai 1 bulan, 2 bulan. Nggak ada, udah. Yang penting masukkan ke dalam sistem ASN digital kita, baik untuk layanan pensiunnya, layanan mutasi pegawai, layanan untuk promosi, ya. Sepanjang memenuhi syarat, maksimal 5 hari. Kalau nggak memenuhi syarat, langsung kita tolak. Tidak sesuai NSPK, permohonan tidak dapat disetujui. Nggak ada lagi kita minta, tolong Kak, berkasnya dilengkapi, ditelepon BKD, nggak ada lagi. Tinggal. Syarat tidak lengkap, tinggal. Berkas tidak lengkap, tinggal. Gitu. Berarti 5 hari pun juga dengan syarat lengkap ya, Prof? Betul. Kalau nggak lengkap, jangan dihitung 5 hari. Dan ini Mas Ed, jangan dikirim lewat kantor pos ya. Jangan juga dimasukkan lewat tata usaha manual. Semua harus lewat ASN digital. Platformnya ASN BKN yang diberikan berbagi pakai untuk semua instansi. Jadi semua instansi nggak perlu bikin aplikasi lagi. Pakai ASN digital. ASN digital tadi ya. Tuh, ingat ya teman-teman, pakai ASN digital. 5 hari persatuan lengkap, langsung oke ya, Prof? Iya. Oke.